Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Krisna Sukaditya, NIM 191031110. Perkenalkan, nama saya Musliana Agustinasih, NIM 19103402. Perkenalkan, nama saya Kade Arli Haryanti, NIM 19102078. Perkenalkan, nama saya Mariani Putrusiano, NIM 19103403. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi database. Jadi di koneksi database ini saya menambahkan 3 library baru dan menambahkan variabel baru yang bernama private yang bersifat statik, dan di sini juga ada method. Jadi method ini saya gunakan untuk mengecek database itu sudah terkoneksi dengan Java atau belum. Nah, jika misalnya dia null dan tidak ada koneksi sama sekali, maka yang dilakukan adalah try and catch. Jadi try and catch ini digunakan untuk misalnya kita men-try atau mencoba sebuah codingan dan berhasil, maka dia tidak akan di catch. Dan misalnya jika kita mencoba codingan men-try dan terjadi error, maka dia akan di catch dan menampilkan error membuat koneksi. Nah, ini juga T ini digunakan untuk bermaksud itu errornya karena apa atau XMPP nya sudah nyala atau belum. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk menampilkan data, di sini ada sebuah metode. Yang pertama, yang ini berfungsi untuk menghapus seluruh data, dan yang ini berfungsi untuk memberitahu bahwa data telah kosong. Kemudian ada try dan catch. Try dan catch adalah kondisi di mana ketika bernilai benar akan masuk ke dalam try, kemudian ketika bernilai salah akan masuk ke dalam catch. Dalam try ini dilakukan koneksi-koneksi database, yang dimana nama objeknya adalah C, kemudian kelasnya bernama koneksi database, dan isinya adalah get koneksi. Ketika telah dikoneksi, kita akan membuat statement query, yang dimana query-nya adalah select from barang, untuk menampilkan isi dari tabel barang tersebut. Kemudian ada result set R. Result set R ini adalah untuk mengeksekusi query yang di atas dan disimpan pada variabel R. Kemudian ada while. While adalah untuk melakukan perulangan. Di sini kami melakukan perulangan hingga datanya itu berakhir. Kemudian dalam while ini terdapat sebuah objek. Untuk menambahkan data, yang pertama yaitu dengan mendeklarasikan kolom-kolom yang ada di design. Kemudian isi dari kolom tersebut ditampung dalam sebuah variabel, yaitu variabel nama, harga, jumlah, dan total. Selanjutnya lakukan try, dan jika koneksi ke database berhasil, maka akan dilanjutkan pada proses di bawah ini. Yang perlu dilakukan yaitu dengan mendeklarasikan koneksi database dengan mengakses metode getConnection. Selanjutnya mendeklarasikan query tambah data, yaitu insert into barang dan value, di mana nama tabel barang ini disesuaikan dengan yang ada di SQL Log. Kemudian di sini ada 4 tanda tanya yang akan menempati posisi setString 1 sampai dengan setString 4. Kemudian lakukan prepare statement untuk mengeksekusi query yang ada di atas dan mengisi value dengan nama, harga, jumlah, dan total. Selanjutnya, execute update ini untuk mengeksekusi query yang ada di dalam database dan untuk menutup koneksi database yaitu dengan p.close. Selanjutnya, lakukan catch. Bila terjadi error, maka akan menyampaikan pesan output error, dan close exception ini untuk menampilkan kesalahan yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk bisa menghapus atau mendelete apa yang salah. Seperti kita ambil contoh nama barang, karena tidak mungkin dalam satu kolom itu ada barang atau nama barang yang sama. Pada saat variabel nama diklik, apa yang terjadi? Bisa dilihat seperti ini. Kita akan melakukan perintah seperti
string SGF delete from barang bernama. Maksudnya di sini kita akan menghapus data dari nama barang apa saja yang dihapus. Yang dihapus itu adalah yang kodenya sama dengan kode yang diklik. Maka dari itu barang yang akan kita hapus itu setelah diklik akan hilang dari kolom tersebut. Dan juga di sini ada vString. Di sini kita akan menampilkan namanya dan juga update apa saja barang yang akan dimasukkan. Itu pula di bawahnya ada close, tutup. Dan jika terjadi error, maka ada pemberitahuan. Sekian dari saya, terima kasih.